warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Nursapitri dari D3 Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Medang. Di sini saya akan melakukan screening pertumbuhan dan perkembangan pada bayi usia 6 bulan dan melakukan penyuluhan mengenai ikterus pada bayi. Assalamualaikum Ibu. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu nama Ibu siapa? Assalamualaikum, nama saya Ibu Ade. Ini anak saya, namanya Dede Jihan. Baik Ibu Ade, perkenalkan nama saya Kiki Nursapitri. Nah, sekarang saya akan melakukan screening pertumbuhan dan perkembangan pada anak Ibu. Jadi apa sih screening itu? Jadi screening itu merupakan suatu latihan, tetapi bukan merupakan sebuah tes ya Bu. Nah, nanti di sini kita bisa mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak Ibu. Apakah sesuai dengan usianya apa belum? Terus Ibu nanti bisa menjadikan evaluasi ke depannya untuk Ibu. Nah, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Ibu. Baik Ibu, kalau boleh tahu nama adik bayinya siapa ya Bu? Jihan Fadila. Jihan Fadila ya Bu. Umurnya berapa Bu? 6 bulan. 6 bulan. Tempat tanggal lahirnya? Subang 30 Oktober 2020. Subang 30 Oktober ya? 2020 ya. Baik Ibu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pengukuran panjang badan, berat badan, dan juga lingkar kepala ya Bu. Baik Ibu, karena tidak ada timbangan bayinya ya Bu, jadi saya akan memakai timbangan digital yang akan Ibu dulu ditimbangnya, lalu nanti anaknya digendong oleh Ibu ya. Ya, siap. Boleh di bayinya Bu? Ibu dulu ya timbangnya. Oh, 60 kilo ya Bu? Ya. Oh, baik Ibu, dede bayinya 9 kilo ya Bu? Ya. Jadi berat badan dedenya 9 kilo ya Bu? Ya. Alhamdulillah. Terus sekarang dilanjutkan sama lingkar kepala ya Bu? Ya, boleh. Maaf ya. Ini aja. 5 ya Bu ya? Ya. Alhamdulillah. Sekarang dilanjutkan sama pengukuran panjang badan ya Bu? Ya, boleh. Ukuran panjang badannya ya Bu ya? Ya. Dede. Berat banget kan cantik mama. Cina? Berat banget. Ininya di sana Bu. Diam ya, Dek. Ding dong. Pinjem ya. Aja. Pinjem. Udah ya, Bu. Udah Bu, boleh. Masih gendong? Iya. Aduh si cantik, aduh. Ikut dulu ya. Panjang badannya 73 Bu. Ya. Yuk, Melakukan tes ya sekarang ya Bu. Di sini ada wall warna orange nih. Neng, ini. Udah. Neng sini. Ini bayi gede. Lengkap ya. Nah, Neng. Bah. Dede. Bah.
Ini Dede. Ibu, apakah bayinya suka mengeluarkan suara tinggi atau gembira kayak gitu, tapi bukan menangis, Bu? Suka ketawa dia mah. Terus bukan lucu, lagi aktif gitu. Alhamdulillah ya, Bu. Terus selanjutnya pernah Ibu berbalik paling sedikit ada bayinya dari telentang ke telungkup atau sebaliknya? Pernah? Pernah ya, Bu. Apakah Ibu pernah melihat ada bayinya tersenyum ketika melihat mainan di sekelilingnya seperti binatang-binatang peliharaan yang berkeliaran gitu, Bu? Ya, selalu dia mah senang. Ya, senang ya, Bu. Alhamdulillah ya, Bu. Ya. Aktif ya, Bu. Ya. Dan dari hasil bahwa anak tidak mengalami masalah, pertumbuhan dan perkembangan semuanya normal dengan usia anak. Nah, Ibu, tadi saya sudah melakukan screening kepada bayi Jihan. Sekarang saya mau melakukan penyuluhan kepada Ibu mengenai ikterus pada bayi. Lalu, apakah Ibu mengetahui apa itu ikterus? Ya, saya tahu ikterus itu adalah bayinya kuning. Nah, iya Ibu, tidak jauh seperti itu. Nah, di sini saya mempunyai poster Ibu dan leaflet. Ini Bu leafletnya. Nah, Ibu bisa baca-baca mengenai ikterus itu apa, penyebabnya itu apa, lalu tanda-tandanya itu apa, dan lain-lainnya juga. Apakah Ibu mau baca-baca sendiri apa saya jelaskan? Tadi jelaskan aja biar lebih paham dan mendetil. Oh, boleh. Jadi ikterus itu adalah menguningnya sklera. Nah, apa sih sklera itu? Sklera adalah bagian yang berwarna putih dan keras pada bola mata. Lalu kulit atau jaringan lain akibat penimbunan bilirubin atau jelasnya bilirubin dalam tubuh atau akumulasi dalam darah lebih dari 5 magnesium per desiliter dalam 24 jam. Dan klasifikasi ikterus itu ada dua macam ya, Bu. Ada ikterus fisiologis dan ikterus patologis. Nah, ikterus fisiologis atau disebut juga dengan ikterus normal jika muncul setelah 24 sampai 72 jam dan menghilang sebelum usia 2 minggu. Pada kondisi ini, bilirubin yang belum terkonjungsi terdeteksi kurang dari 15 magnesium per desiliter. Dan ikterus patologis yaitu bayi kuning kurang tidak normal terjadi pada 24 jam pertama kehidupan. Pada bayi yang lahir cukup bulan. Kadar bilirubin lebih dari 12 magnesium per desiliter. Sedangkan pada bayi prematur kadarnya 10 magnesium per desiliter per harinya, menetap hingga melewati 2 minggu pertama dari masa kelahirannya. Begitu, Ibu. Jadi penyebab bayi kuning itu karena apa? Oh, jadi gini, Bu. Untuk penyebabnya itu yaitu kelebihan bilirubin. Bisa terjadi kelebihannya bilirubin, terus pemberian ASI, dan juga bayi prematur dan berat badan lahir yang kurang dari normal. Begitu, Ibu, penyebabnya. Oh iya. Nah, ada juga Ibu gejalanya yang timbul kuning pada hari pertama sebelum 24 jam setelah lahir. Kuning ditemukan pada umur lebih dari 14 hari. Kuning sampai telapak tangan atau kaki. Timbul kuning pada umur 24 jam sampai dengan umur 14 hari. Dan kuning tidak sampai telapak tangan atau kaki. Ada juga tindakan dan pengobatan untuk ikterus, yaitu mencegah agar gula darahnya tidak turun ya, Bu. Dan yang kedua, melakukan asuhan dasar kepada bayi. Dan yang tiga, menyusui lebih sering dan kunjungan ulang 1 hari apabila bayi masih terdapat pula seperti itu. Dan apabila hal tersebut masih belum teratasi, biasanya dokter akan merujuk segera bayinya untuk pengobatan lebih lanjut. Begitu, Bu. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai ikterus pada bayi. Tadi penjelasan saya apakah cukup jelas buat Ibu?
Sangat jelas, alhamdulillah bisa bermanfaat buat saya. Alhamdulillah ya Bu, kalau begitu semoga dengan penjelasan tadi Ibu lebih selalu aware kepada si kecilnya ya Bu, agar si kecil selalu terhindar dari penyakit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Setelah cuplikan atau screening pertumbuhan dan perkembangan pada bayi 6 bulan sesuai dengan SDIDTK dan Health Education atau penyuluhan ikterus pada bayi sesuai dengan MTBM, saya berharap semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.